Hai semua, assalamualaikum. Biasanya pastel itu dipilin, tapi kadang ada yang susah dan belum bisa. Nah, bisa banget pakai cara satu ini. Jadi pastelnya digulung. Lagi hits banget, lagi viral banget. Ternyata rasanya enak banget. Kriuk-kriuk bikin lagi. Satu resep di sini hasilnya juga banyak. Bisa banget untuk ide jualan. Ayo kita buat sama-sama. Nah, pertama didihkan air, kita rebus dulu ya bihunnya sebanyak 2 keping kurang lebih 150 gram. Nah, jadi ini untuk isiannya aku pakai bihun ya teman-teman. Kita masak sebentar aja, jangan terlalu lama banget. Langsung aja kita angkat, tiriskan seperti ini. Kemudian dipotong-potong kecil ya agar nanti gampang untuk isiannya. Kita sisihkan dulu, lanjut siapin wokpan berbeda, tuang minyak, panaskan. Kemudian kita tumis dulu bawang baik dan bawang jahatnya, atau bawang merah dan bawang putih teman-teman. Kita tumis hingga harum. Nah, kalau udah harum dan kecoklatan seperti ini udah mateng, pastikan bumbunya mateng agar nanti isiannya awet gak mudah basi. Selanjutnya kita masukkan wortel yang udah dipotong dadu sebanyak 350 gram. Ini udah dicuci bersih juga ya. Kemudian tambahkan air sebanyak 200 ml atau boleh secukupnya. Nah, ini kita masak hingga wortelnya empuk atau matang. Kemudian kalau wortelnya udah matang, kita masukkan sosis yang udah dipotong dadu juga. Ini sama ya, untuk jumlah secukupnya, bisa disesuaikan aja teman-teman. Ini aku pakai 10 batang, ukurannya sedang. Kemudian kita tambahkan seasoning, di sini ada garam, kaldu ayam, gula pasir dan lada bubuk. Untuk semua bumbunya ini bisa sesuai selera aja. Kalau kurang nanti tinggal ditambah ya teman-teman, diicip-icip. Nah, tinggal kita aduk hingga tercampur rata. Selanjutnya masukkan bihun yang udah direbus tadi. Untuk bihunnya jangan lupa dipotong-potong kecil ya, agar nanti lebih gampang aja untuk dijadikan isiannya. Nah, tinggal diaduk hingga rata karena semuanya udah mateng. Terakhir kita tambahkan potongan daun bawang. Secukupnya aja ya teman-teman, dipotong tipis agar nanti hasilnya cantik, ada ijo-ijonya. Nah, ini udah matang, udah siap untuk kita jadikan isian. Matikan api kompor, tunggu dingin dulu ya. Kita sisihkan. Lanjut kita buat untuk adonan kulit. Di sini ada tepung terigu, aku pakai yang protein sedang sebanyak 500 gram. Kemudian garam 1 sendok teh. Nah, ini kedua bahan tinggal kita aduk hingga tercampur rata. Kalau udah rata, kemudian kita tuang margarin yang sudah dicairkan. Sebelum dicairkan beratnya 100 gram. Nah, kita masukkan semuanya, lanjut kita aduk hingga rata atau hingga adonannya ini bergerindil seperti pasir seperti ini teman-teman. Oke, cukup ya. Kemudian kita siapin air hangat sekitar 200 ml. Ini kita tuang bertahap, disesuaikan aja dengan konsistensi adonannya. Kembali kita aduk hingga rata. Nah, ini aku tuang lagi airnya, lanjut kita aduk. Jadi untuk satu resep di sini aku pakainya 200 ml air hangat ya teman-teman, aku tuang semuanya. Kemudian biar lebih gampang kerjanya, ini aku ulenin pakai tangan. Pastikan tangannya udah dicuci dengan bersih. Kita ulenin terus hingga adonannya menyatu satu sama lain seperti ini. Oke, cukup ya. Kalau udah, kita istirahatkan dulu adonannya selama kurang lebih 30 menit. Ditutup pakai serbet bersih. Setelah kurang lebih 30 menit, nah ini adonannya udah cukup diistirahatkan. Tujuannya agar lebih lentur aja ketika dibentuk nanti. Selanjutnya kita bagi-bagi adonan. Kalau aku di sini satu resep dapatnya sekitar 40 pastel ya. Atau bisa sesuaikan aja dengan ukuran yang ingin teman-teman buat. Nah, aku bagi-bagi seperti ini. Untuk satu piece adonannya beratnya sekitar 19-20 gram. Atau kalau nggak ada timbangan, teman-teman mau dikira-kira juga nggak masalah. Nah, seperti ini. Aku bagi-bagi adonannya dulu ya. Alhamdulillah udah selesai dibagi adonannya. Aku bagi sebanyak 40 ya teman-teman. Ambil satu adonan, selanjutnya siapin juga isiannya. Aku pakai telur rebus. Jadi satu butir telur dibagi menjadi 8 slice. Dan untuk bihunnya udah dipindah ke wadah juga. Nah, kita pipihkan dulu adonannya. Seperti ini biar gampang memipihkannya. Ini aku pakai rolling pin seperti ini. Diusahakan tipis ya, tapi jangan terlalu tipis banget
agar nanti nggak rawan bocor. Nah, kita pipihkan dulu seperti ini. Jika dirasa udah pipih, selanjutnya kita beri isian secukupnya aja ya. Nah, kalau aku di sini sekitar 1,5 sendok makan. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian kita ambil juga 1 potongan telur rebusnya. Jadi 1 butir telur aku potong menjadi 8 bagian. Kemudian kita lipat. Untuk caranya bebas aja, kalau aku seperti ini dari kanan dan kiri. Dilipat ke bagian tengah. Kemudian kita rapikan dan oles dengan putih telur agar lengketnya itu sempurna. Jadi ketika digoreng nggak rawan lepas-lepas. Kita oles di pinggirannya seperti ini, kemudian di bagian ujung kita tarik ke depan, lanjut digulung. Nah, untuk cara membungkusnya bisa disesuaikan aja. Diusahakan rapi ya, agar nanti ketika digoreng itu nggak pecah-pecah teman-teman. Tuh, hasilnya kira-kira seperti ini, bentuknya sama banget seperti risol. Tapi pakai adonan kulit pastel teman-teman. Oke. Kita lanjut ya, begitu seterusnya lakukan hingga selesai. Nah, ini untuk opsi yang kedua, cara menggulungnya bisa seperti ini. Tinggal dipilih aja ya, tapi menurutku lebih bagus dan lebih kokoh bulat itu pakai cara seperti ini teman-teman. Tuh, hasilnya jadi bulat, bagus banget. Tinggal dipilih aja yang mana yang gampang. Alhamdulillah nggak kerasa semuanya udah selesai diberi isian. Hasilnya sekitar 40 piece ya. Dan ini ukurannya sedang teman-teman, siap untuk digoreng. Panaskan minyak. Ini kita masukkan adonannya, nggak terlalu panas banget minyaknya, jadi sedang. Kita goreng pakai api sedang aja, apinya jangan terlalu besar agar nanti nggak rawan gosong. Jangan lupa dibolak-balik agar matangnya merata. Nih, cantik banget, kulitnya itu ada jerawat-jerawat kecil menciri khas sebuah pastel teman-teman, karena pakai adonan pastel kan. Nah, kalau udah kecoklatan seperti ini, udah kriuk-kriuk, udah kokoh, kita angkat, lanjut ditiriskan, kemudian kita goreng untuk adonan yang lainnya ya. Begitu seterusnya, lakukan hingga selesai. Alhamdulillah ini udah digoreng, hasilnya cantik banget, bagus, kokoh, kriuk-kriuk dijamin tuh. Mantap ya teman-teman. Gimana? Insya Allah buatnya gampang nih, bisa untuk kreasi ide jualan. Dinikmati dengan cabai rawit hijau, ini jadi makin mantap banget. Hasil kulitnya juga berpori, tuh berjerawat-jerawat gitu. Tuh, kriuk-kriuk juga, ini enak banget beneran. Dimakan ketika masih anget-anget, habis 3 nih teman-teman. Mantap banget, kriuk-kriuk, bikin nagih. Bisa ditambahkan untuk ide jualan atau untuk sajian ketika ada acara. Ini viral, rame yang buat, teman-teman jangan lupa coba buat juga di rumah. Selamat mencoba, semoga berhasil ya. Insya Allah kita bertemu lagi di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Oh iya teman-teman, kelupaan, kalau untuk frozen bisa kita goreng setengah matang seperti ini, simpan di freezer.